Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Wildan Nafi Arosidin, biasa dipanggil Wildan, dari program studi Ilmu Perpustakaan Angkatan 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Record kelas A yang diampu oleh Bapak Muhammad Rosyan Hendrawan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang record, aktif, inaktif, dan vital. Sebelum saya mulai membahas tentang tema tersebut, di sini saya akan jelasin terlebih dahulu tentang record atau arsip itu sendiri. Kata arsip ini dulunya berasal dari kata Belanda, arkif, yang bersumber pada kata Yunani arsion yang artinya gedung kota kuno, atau arsivum dalam bahasa Latin yang artinya gedung. Dari kata arsivum muncullah kata arsip dalam bahasa Inggris, arsivio dalam bahasa Italia, archive dalam bahasa Belanda, arsip dalam bahasa Jepang, dan arsip dalam bahasa Indonesia. Sebelum kata arsip ini dikenal secara luas, Indonesia lebih dulu mengenal kata kintaka yang memiliki makna hampir sama seperti arsip. Kata kintaka ini lebih tepatnya digunakan pada tahun 1950-an. Namun, seiring berjalannya waktu, kata kintaka ini digantikan oleh arsip karena dirasa kurang sesuai. Di mana kata kintaka ini memiliki arti surat, dan sementara arsip itu lebih dari sekedar surat. Selain kintaka, istilah lain yang sering digunakan dulu adalah warkat yang memiliki makna sama, yaitu surat. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada perundang-undangan tentang arsip, yakni pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa arsip seperti berikut. Yang pertama, kearsipan adalah hal-hal yang berkenan dengan arsip. Yang kedua, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bisa disimpulkan bahwa arsip adalah dokumen yang tercipta sebagai akibat atau hasil kegiatan yang dilakukan suatu organisasi atau individu dalam rangka menjalankan fungsinya dan sehari-hari masih digunakan dalam proses pelaksanaan fungsi tersebut. Record menunjang kegiatan organisasi maupun perorangan dan menjadi bukti dari aktivitas tersebut. Kegiatan untuk mengelola record disebut sebagai manajemen record atau record management. Nah, arsip itu biasanya berhubungan erat dengan dokumen, karena dokumen itu sendiri merupakan bagian dari arsip itu sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa arsip adalah dokumen. Namun, tidak semua dokumen dapat disebut sebagai arsip. Arsip berdasarkan fungsinya terbagi menjadi dua, yaitu ada arsip dinamis dan arsip statis. Dokumen yang digunakan oleh perseorangan atau organisasi untuk menjalankan aktivitas dan fungsinya itu disebut dengan arsip dinamis atau record. Arsip dinamis sendiri dibagi lagi tuh menjadi dua, yaitu ada arsip aktif dan inaktif. Record atau arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi. Maksud dari frekuensi penggunaan yang tinggi di sini itu adalah arsip tersebut bisa diakses lebih dari 2 kali setahun, atau record yang masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan keuangan badan korporasi. Arsip aktif ini menurut jenis-jenisnya dapat dibedakan ke dalam beberapa kategori. Yang pertama ada media penyimpanan, yang kedua berdasarkan jenis penggunaan, yang ketiga berdasarkan tempat penggunaan. Nah, yang pertama ada arsip yang dibedakan berdasarkan media penyimpanannya. Itu ada 3. Yang pertama itu arsip dari kertas atau hard copy, biasanya berupa file kantor, formulir bisnis, gambar teknik, grafik, peta, rekod pasien, rekod murid, dan yang lainnya. Yang kedua ada record fotografik. Di sini tuh termasuk negatif foto, film gambar hidup, cakram film, dan juga mikrofilm
microfiche, dan mikrofilm lainnya yang dihasilkan dari dokumen kertas atau data komputer. Nah, yang terakhir itu ada record elektronik atau electronic record. Di sini itu termasuk basis data dan file komputer, file pengolah data, email, voicemail, pesan singkat, gambar dokumen elektronik, grafik yang dihasilkan oleh komputer, serta rekaman suara dan video. Nah, selanjutnya record yang dibedakan berdasarkan jenis penggunaannya. Yang pertama ada record transaksi, yaitu sebuah record yang digunakan dalam kegiatan operasional badan korporasi sehari-hari. Record ini utamanya terdiri dari formulir bisnis seperti surat tagihan, surat permintaan, surat perintah, pembelian, penjualan, cek dari bank, kontrak, rincian laporan, dan yang lainnya. Nah, yang kedua ada record referensi, yakni record yang mengandung informasi yang dibutuhkan dalam menjalankan operasi perusahaan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Rekor jenis ini memuat informasi tentang keputusan yang dibuat pada masa lalu, rincian tentang barang-barang yang akan dibeli, peraturan-peraturan tentang kebijakan administratif, dan rencana-rencana untuk menjalankan perusahaan. Rekor referensi yang paling umum digunakan dalam suatu kantor adalah surat-surat bisnis, laporan-laporan, memorandum, katalog barang, daftar harga brosur, serta pamflet. Nah, dan yang terakhir itu ada record yang dikategorikan berdasarkan tempat penggunaan. Yang pertama ada record eksternal yang dibuat untuk penggunaan di luar perusahaan. Contohnya ada surat dan faksimal yang dikirimkan kepada klien atau pelanggan. Yang kedua ada pemasok dari suatu organisasi atau kepada berbagai instansi pemerintah. Selain itu, ada record internal, yakni record yang memuat informasi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu perusahaan. Nah, record ini dapat dibuat di dalam maupun di luar organisasi. Contohnya, komunikasi antar sebuah perusahaan dengan karyawannya seperti catatan pembayaran gaji, buletin, laporan berkala, dan peraturan pemerintah. Selain komunikasi antar perusahaan dengan karyawan, ada juga komunikasi antar bagian perusahaan seperti catatan persediaan barang, memorandum, permintaan pembelian, dan laporan-laporan. Nah, bagian akuntansi perlu menyimpan rekod internal tentang eksistensi penggunaan harta dan utang dan informasi yang berhubungan dengan pajak pusat dan daerah. Sebagian besar rekod berdasarkan tempat penggunaan terdiri dari rekod internal. Arsip yang digunakan sehari-hari dalam organisasi yang menciptakan sering disebut dengan arsip aktif. Nah, dalam daur hidup arsip atau record life cycle, jika arsip yang diciptakan dalam suatu organisasi sudah jarang digunakan, tetapi masih harus disimpan untuk beberapa tahun lagi sebagai bahan referensi atau karena alasan lainnya, arsip tersebut dapat dipindahkan ke record center. Arsip ini disebut sebagai arsip inaktif. Arsip inaktif sebaiknya dipindahkan ke record center sehingga tidak mengambil ruang yang tidak perlu dalam unit kerja yang umumnya tidak memiliki ruang yang cukup besar. Menurut Kennedy pada tahun 2000 mendefinisikan bahwa arsip inaktif jarang diakses, tetapi harus disimpan untuk referensi atau alasan-alasan hukum atau kearsipan. Sementara itu, menurut Dr. William Safady pada tahun 2004, seorang profesor dari Long Island University, Amerika Serikat, mengatakan bahwa arsip inaktif tidak sering digunakan, tetapi harus tetap dipelihara karena alasan hukum, operasional, atau ilmiah. Menurut Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Arsip inaktif yang tidak lagi diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada arsip temporer atau arsip yang bersifat sementara. Beberapa arsip inaktif harus dipelihara selama periode tertentu, kemudian dimusnahkan sesuai dengan jadwal retensi arsip. Nah, yang kedua ada arsip permanen. Jadi beberapa arsip inaktif harus disimpan secara permanen karena
nilai guna hukum, dan sejarah. Arsip ini menjadi arsip statis setelah jangka retensi arsip berakhir dan dipindahkan ke lembaga kearsipan sesuai dengan jadwal retensi arsip. Setelah tidak lagi digunakan, maka arsip dinamis tidak boleh langsung dibuang atau dimusnahkan. Arsip dinamis disimpan di pusat arsip dinamis atau pusat record sesuai dengan jadwal retensi arsip. Jadwal tersebut berfungsi untuk menunjukkan beberapa lama arsip dinamis inaktif disimpan di pusat arsip. Setelah itu akan ditentukan tindakan apa yang diputuskan terhadap arsip yang sudah jatuh waktu. Menurut Sulistyo pada tahun 2003, selama dokumen masih menjadi arsip dinamis, maka kerahasiaan dokumen tersebut ditentukan dan dijamin oleh badan korporasi yang menciptakan atau menerimanya. Sehingga akses terhadap arsip tersebut sangat terbatas. Hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk melihat dan mengakses arsip tersebut. Nah, setelah arsip tersebut berubah menjadi arsip statis, maka arsip tersebut dapat dibuka untuk diakses oleh publik. Arsip statis disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, atau Badan Arsip Provinsi lainnya. Umumnya, arsip akan dibuka setelah 30 tahun terjadinya peristiwa atau berdasarkan ketentuan lain dari pihak donor arsip. Selain arsip aktif dan inaktif, terdapat juga arsip vital. Arsip vital adalah informasi terekam yang sangat penting dan melekat pada keberadaan dan kegiatan organisasi yang di dalamnya mengandung informasi mengenai status hukum, hak, dan kewajiban serta aset dan kekayaan instansi. Apabila arsip vital hilang, tidak dapat diganti dan mengganggu atau menghambat keberadaan dan pelaksanaan kegiatan instansi. Menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2013, arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperbarui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip vital mempunyai manfaat besar bagi organisasi penciptanya, bukan hanya sebagai bahan perencanaan, pengambilan keputusan, pengawasan, dan bukti akuntabilitas kerja, melainkan jadi persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Tidak dapat diperbarui dan tidak dapat digantikan apabila rusak atau hilang. Atas dasar hal tersebut, maka dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 ditegaskan bahwa setiap pencipta arsip wajib membuat program arsip vital. Nah, itu tadi tentang arsip vital. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen record itu sendiri. Menurut Rix pada tahun 1992, dia menyatakan bahwa manajemen record merupakan sebuah sistem yang mencakup keseluruhan aktivitas dari daur hidup arsip atau life cycle of a record. Sedangkan menurut Doyle yang dikutip oleh Pamanyayan pada tahun 2008 bahwa manajemen record adalah seluruh operasional dan teknik yang berhubungan dengan perencanaan, pengantar, dan evaluasi dari sistem administratif sejak penciptaan dokumen hingga pemusnahan atau pemindahannya menjadi arsip. Nah, berdasarkan beberapa definisi di atas, itu menunjukkan bahwa manajemen record adalah pengendalian sistematis terhadap semua record, mulai dari penciptaan atau penerimaan dan selanjutnya pemrosesan, distribusi, organisasi, penyimpanan, dan temu kembali hingga disposisi akhir. Dengan manajemen record yang baik akan memudahkan anggota organisasi maupun masyarakat untuk memanfaatkannya dengan efektif. Record berfungsi sebagai memori suatu perusahaan. Record mendokumentasikan informasi. Biasanya record digunakan dan disimpan karena record tersebut memiliki satu atau lebih nilai guna. Nah, suatu arsip atau record itu memiliki beberapa nilai atau kegunaannya. Menurut De Liangji yang dikutip oleh Wursanto pada tahun 1991 mengemukakan ada 6 nilai dari arsip atau record. Yang pertama, nilai administrasi atau administrative value.
Jadi arsip yang dapat dipergunakan dalam proses penyelenggaraan kerja dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Yang kedua ada nilai hukum atau legal value. Nah, nilai hukum di sini itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada arsip yang mengandung peraturan-peraturan untuk ketentuan-ketentuan yang berlaku oleh dan untuk orang banyak. Yang kedua, ada arsip yang digunakan sebagai bahan atau alat pembuktian dalam suatu peristiwa atau kejadian hukum. Yang ketiga, yakni arsip yang mempunyai nilai kegunaan hukum ialah segala keputusan atau perimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan. Nah, nilai yang ketiga itu ada nilai keuangan atau fiscal value, yaitu arsip yang berhubungan atau yang berisi tentang masalah keuangan. Yang keempat ada nilai ilmiah atau research value, yaitu arsip yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu penelitian. Yang kelima ada nilai pendidikan atau educational value. Nah, nilai pendidikan ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada arsip yang digunakan untuk pengembangan dalam dunia pendidikan. Nah, dan yang kedua itu ada arsip yang berisi tentang pendidikan. Bedanya itu yang satunya digunakan untuk pengembangan dalam dunia pendidikan, yang satunya isinya tentang pendidikan kayak gitu. Nah, nilai yang terakhir ada nilai dokumentasi atau documentary value. Jadi arsip ini arsip vital yang mempunyai kegunaan sebagai alat pengingat untuk selama-lamanya. Jadi pada dasarnya setiap arsip mempunyai nilai informasi, hanya nilai informasinya saja yang berbeda-beda, yaitu informasi yang mempunyai nilai non-esensial, diperlukan, penting, dan vital. Selain nilai-nilai yang tadi, arsip juga memiliki siklus hidup. Siklus hidup arsip merupakan konsep yang penting dalam record management. Siklus hidup arsip ini merupakan cara untuk melihat bagaimana arsip diciptakan dan digunakan. Tentunya dalam mencari suatu informasi dari suatu kejadian yang mengacu pada arsip-arsip yang muncul setelah kejadian itu berlangsung. Siklus hidup arsip dimulai sejak arsip tersebut muncul hingga nanti dimusnahkan. Jadi menurut Wallace pada tahun 1992, dia menyatakan bahwa manajemen kearsipan atau record management pada dasarnya adalah melaksanakan fungsi-fungsi seluruh daur hidup arsip yang mencakup proses penciptaan, pendistribusian, penggunaan arsip, penyimpanan arsip, pemindahan arsip, penyimpanan arsip inaktif, pemusnahan arsip, dan penyimpanan arsip secara permanen. Selanjutnya, menurut Susan Z. Diamond dalam Journal 2011 mendefinisikan siklus hidup arsip ada 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah penciptaan, yaitu ketika arsip ditulis pada data kertas yang dihasilkan oleh komputer atau informasi yang ditangkap pada pita film atau media lainnya. Yang kedua adalah penggunaan, yaitu arsip yang berkisar dari beberapa hari untuk beberapa tahun. Selama periode ini, pengguna sering referensi catatan sehingga mereka membutuhkan akses cepat. Selanjutnya, di periode ketiga pada siklus ini itu tidak aktif karena catatan itu ada di gudang. Dan selanjutnya pada tahap terakhir, yakni pada tahap keempat, itu dalam siklus ini tuh arsip tersebut dihancurkan gitu sih. Sedangkan menurut Rix pada tahun 1992, dia menyatakan bahwa membagi daur hidup arsip dalam beberapa fase, yakni penciptaan dan penerimaan, pendistribusian, pengguna, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Dari beberapa pendapat di atas, maka siklus hidup arsip yaitu mulai dari sistematis penciptaan arsip, kemudian penerimaan, pemeliharaan, penggunaan, dan terakhir pemusnahan. Jadi tidak semua arsip akan dimusnahkan karena beberapa arsip yang mempunyai informasi-informasi penting tentang suatu kejadian, sehingga dalam proses penyimpanannya akan terus dipertahankan nilai-nilai dari suatu arsip tersebut. Itu tadi penjelasan tentang arsip aktif, inaktif, dan vital dari saya. Mungkin bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.